Selamat datang Bapak Ibu peserta pelatihan di mata pelatihan metode pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Lastiur, saya merupakan wideiswara ahli pertama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bapak Ibu, sebagai seorang pengajar ataupun sebagai seorang trainer, sadarkah kita bahwa ketika kita mengajar, informasi maupun ilmu pengetahuan yang kita bagikan akan berdampak besar bagi peserta pelatihan yang mengikuti kelas kita. Karena itu, sangat penting bagi Bapak Ibu untuk memilih metode pembelajaran yang tepat yang dapat membantu peserta pelatihan kita untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Melalui pelatihan ini, saya berharap dapat membagikan metode-metode pembelajaran yang dapat Bapak Ibu terapkan ketika memberikan pelatihan di tempat Bapak Ibu berada sekalian. Jadi, mari kita belajar bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi sederhana. Misalnya kita ingin mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya menyikat gigi. Apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengajarkan anak-anak bagaimana caranya menyikat gigi? Menurut Bapak Ibu, apakah cukup hanya dengan menceritakan atau menjelaskan secara lisan tentang langkah-langkah menyikat gigi? Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, oh itu kurang tepat atau kurang efektif begitu ya. Maka Bapak Ibu akan berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak lebih cepat dapat menyikat gigi dengan baik dan benar, dan juga dapat menyikat gigi secara mandiri begitu ya. Jadi mungkin kita akan mencontohkan kepada anak-anak bagaimana caranya menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berpikir atau memikirkan cara untuk mengajarkan sesuatu kepada seseorang, itulah yang disebut dengan metode pembelajaran. Secara sederhana dan secara teoritis, metode pembelajaran merupakan implementasi atau praktik atau pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang sudah kita rancang, dan itu dilakukan secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Bapak Ibu, sebelum kita memilih sebuah metode pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu memperhatikan teknik atau strategi yang akan kita gunakan dalam menerapkan metode pembelajaran. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang kita miliki untuk menyampaikan sebuah materi atau untuk melaksanakan sebuah metode pembelajaran. Yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan kemampuan peserta. Apakah peserta dapat mengikuti atau dapat berperan serta di dalam metode pembelajaran yang akan kita terapkan. Yang terakhir adalah alokasi waktu. Kita perlu memperhatikan berapa lama waktu yang kita miliki untuk mengajarkan sebuah materi atau sebuah topik. Berikutnya, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran. Ada banyak sekali metode pembelajaran selain yang akan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan setelah ini dapat belajar dengan lebih dalam atau menggali literasi-literasi lainnya tentang metode pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode ceramah. Ini adalah metode yang paling umum atau mungkin paling sering kita temui di dalam kegiatan belajar mengajar. Metode ini cocok digunakan ketika Bapak Ibu ingin mengajarkan materi yang baru atau ingin mengajarkan materi yang cakupannya luas. Metode ini juga cocok digunakan ketika Bapak Ibu harus mengajar di lokasi yang minim sarana prasarana. Yang berikutnya, metode ini juga cocok digunakan jika audiens atau peserta yang ada di kelas Bapak Ibu jumlahnya besar. Yang berikutnya ada metode diskusi. Nah, metode ini sangat cocok digunakan ketika Bapak Ibu ingin supaya peserta membahas topik tertentu atau materi tertentu. Metode ini juga cocok digunakan jika Bapak Ibu ingin mengajarkan materi yang cakupannya luas atau materi yang kekinian atau topik-topik yang terbaru begitu ya, akan sangat menarik untuk didiskusikan. Metode ini juga cocok digunakan jika Bapak Ibu ingin supaya peserta pelatihan kita memiliki kemampuan memecahkan masalah. Dan supaya metode diskusi ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien, akan lebih baik jika metode ini digunakan ketika peserta pelatihan di kelas Bapak Ibu jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang berikutnya ada metode karya wisata atau field trip. Bapak Ibu, metode pembelajaran ini memanfaatkan lingkungan tertentu sebagai bahan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan juga adalah relevansi antara lokasi yang kita tuju dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang berikutnya adalah perencanaan. Ini juga harus dilakukan secara matang karena karya wisata akan berhubungan dengan budget, akan berhubungan dengan cuaca, transportasi, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah jenis laporan. Setelah kita membawa peserta kepada
lokasi tertentu, lalu seperti apa laporan yang kita ingin untuk peserta buat, apakah dalam bentuk karya tulis, presentasi, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, hanya ini metode pembelajaran yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, dapat membuka atau membaca literasi lainnya tentang metode pembelajaran. Namun sebelumnya, saya akan meninggalkan sebuah tugas untuk menjadi bahan pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Dari semua metode pembelajaran yang telah kita bahas, saya akan minta Bapak Ibu untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap metode pembelajaran. Silakan dianalisis, lalu siapkan jawabannya untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya, semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu belajar dengan lebih baik. Sampai bertemu di lain waktu, selamat belajar.